Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-259 sampai 260. Ayat yang ke-259, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha famatahu Allahu mi'atan amin summa ba'atsah qala kam labistu yauman au ba'da yaum qala bala labisa mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wangdur ila himarika wa naj'alaka ayatan linnas wangdur ila al-idhami kaifa nunsizuha summa naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat. Kedua ayat ini adalah dalil yang agung yang nyata di dunia sebelum di akhirat tentang akan datangnya kebangkitan kembali dan pembalasan amal. Salah satunya adalah Allah perlihatkan kepada seseorang yang ragu akan kebangkitan menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Sedangkan lainnya, Allah perlihatkan pada kekasihnya Ibrahim alaihissalam sebagaimana Allah perlihatkan dalil tauhid sebelumnya juga pada diri beliau. Orang tersebut melewati sebuah desa yang telah luluh lantah dan temboknya telah rubuh menutupi atapnya. Penduduknya telah meninggal dan bangunan-bangunannya telah hancur berantakan. Lalu dia berkata dengan rasa ragu dan suatu yang tidak mungkin, Anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Artinya, hal tersebut sangatlah mustahil dengan kondisi desa yang seperti itu. Maksudnya, selain desa itu pun seperti itu, seperti apa yang terbesit di dalam hatinya pada waktu itu. Maka Allah menghendaki rahmat bagi orang tersebut dan bagi seluruh manusia, di mana Allah mematikannya selama 100 tahun. Ketika itu, dia bersama seekor keledai. Lalu Allah juga mematikannya bersama orang itu. Demikian juga makanan dan minuman. Lalu Allah mengawetkan makanan dan minumannya itu seperti keadaannya semula dalam waktu yang panjang tersebut. Setelah tahun demi tahun berlalu hingga 100 tahun, maka Allah membangkitkannya seraya berfirman, Kam labista, qala kam labista yauman au ba'da yaum. Berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Hal itu menurut sangkaan dirinya. Maka Allah berfirman, Bal labista mi'atan amin. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Tampaknya tanya jawab ini melalui perantaraan salah seorang nabi dari Nabi Allah
yang mulia. Dan di antara kesempurnaan rahmat Allah kepadanya dan kepada seluruh manusia adalah bahwa Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda secara nyata agar ia puas dengan hal tersebut. Dan setelah ia mengetahui bahwa ia adalah mayit yang telah dihidupkan kembali oleh Allah, dikatakan kepadanya, lihatlah ila to'amika wa syarabika lam yatasannah, kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Artinya tidak berubah dalam masa yang panjang ini. Hal itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena makanan dan minuman tersebut khususnya yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir bahwa hal itu adalah berupa buah-buahan dan minuman perasaan buah tidak lama berubah. Ini semua telah dijaga oleh Allah selama 100 tahun. Lalu dikatakan kepadanya, wangdur ila himarika, dan lihatlah kepada keledaimu, yang ternyata telah terpisah-pisah dan terpecah-pecah dan telah menjadi tulang belulang yang telah rapuh. Wangdur ilal idhomi kaifa nunsizuha, dan lihatlah kembali tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Maksudnya, kami mengangkat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Kemudian kami menyambung sebagian pada sebagian yang lain setelah terpisah-pisah dan terpecah-pecah. Summa naksuha, kemudian kami membalutnya setelah menyatu kembali lahman dengan daging. Kemudian kami mengembalikan kehidupan padanya. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati dengan penglihatan mata yang tidak mungkin ada keraguan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ia pun mengakui akan kuasa Allah atas segala sesuatu. Kemudian ini menjadi bukti bagi manusia karena mereka telah mengetahui kematiannya, kematian keledainya, dan mereka mengetahui permasalahannya. Kemudian mereka menyaksikan bukti yang agung ini dan inilah yang benar pada orang tersebut. Adapun pendapat sebagian besar ahli tafsir bahwasanya orang tersebut adalah seorang mukmin atau seorang nabi dari nabi-nabi Allah baik Uzair atau selainnya, dan bahwasanya firman-Nya anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maksudnya bagaimana desa ini bisa kembali ramai setelah hancur lebur seperti itu, dan bahwasanya Allah mematikannya agar memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah mengembalikan desa itu menjadi ramai dengan menciptakannya kembali, dan bahwa desa itu telah diramaikan kembali pada masa panjang itu dan manusia kembali membangunnya yang akhirnya kembali ramai padahal sebelumnya hancur berantakan. Ini semua tidaklah ditunjukkan oleh lafaz yang ada dalam rangkaian kisah ini, namun malah mentiadakannya, dan tidak juga ditunjukkan oleh maknanya, tanda dan bukti nyata mana yang menunjukkan tentang kembalinya desa yang hancur lebur itu menjadi desa yang ramai lagi. Dan ini masih terus dapat disaksikan, di mana suatu desa hidup dan ramai sementara desa-desa lain hancur. Adapun ayat yang agung ini adalah tentang dihidupkannya kembali orang itu setelah kematiannya dan dihidupkannya kembali keledainya serta dibiarkannya makanan dan minumannya dan tidak membusuk dan tidak berubah. Kemudian firman-Nya, alamma tabayyana lahu, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, semua itu adalah sangat jelas tentang ketidaktahuannya. Kecuali setelah dia menyaksikan sendiri kondisi itu secara nyata yang menunjukkan kesempurnaan kuasanya. Ayat yang ke-260, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'ata minat toiri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata,
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatimu tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Tafsir ayat. Sedangkan bukti nyata yang lain adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, seraya memohon kepada Allah agar memperlihatkan untuknya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah berfirman kepadanya, "Awalam tu'min, belum yakinkah kamu untuk menghilangkan syubhat keraguan-raguan pada kekasihnya?" Nabi Ibrahim dia berkata, yakni Ibrahim alaihissalam, "Bala, tentu aku telah meyakininya, wahai Rob. Sungguh saya telah beriman kepada Engkau kuasa atas segala sesuatu, dan Engkau menghidupkan yang telah mati, dan Engkau akan membalas semua amal hamba-hamba. Akan tetapi saya ingin agar hatiku tenang, dan agar saya sampai kepada derajat keyakinan yang sebenar-benarnya." Maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan baginya dan rahmat bagi hamba-hambanya. Qala fakhud arba'ata minat toir. Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung. Dan tidak dijelaskan burung apakah itu. Ayat ini bisa terjadi dengan jenis burung apapun, dan itulah yang dikehendaki. Fasurhunna ilaika, lalu cincanglah semuanya olehmu, artinya kumpulkanlah dan sembelihlah mereka dan cincanglah mereka. Summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Nabi Ibrahim melakukan itu, dan beliau memisah-misahkan bagian-bagiannya pada beberapa gunung yang ada di sekitarnya. Lalu beliau memanggil mereka dengan nama-nama mereka, dan akhirnya mereka kembali kepadanya dengan sangat cepat. Karena kata sa'yan berarti cepat, dan bukanlah yang dimaksudkan burung-burung itu datang dengan berjalan dengan kaki-kaki mereka. Akan tetapi mereka datang dengan terbang dalam kondisi hidup yang paling sempurna. Allah mengkhususkan burung dalam hal itu karena menghidupkan mereka lebih mantap dan lebih jelas dari selain mereka. Demikian juga dalam hal ini Allah menghilangkan semua dugaan yang batil yang terbesit dalam hati orang yang membantah. Maka menjadikan jumlah mereka 4 ekor, mencincang-cincang mereka, dan meletakkan setiap bagian itu di atas gunung-gunung, agar hal itu nampak nyata dan jelas hingga dapat disaksikan dari dekat maupun dari jauh, dan menjauhkan potongan-potongan dengan jarak yang banyak agar tidak dikira bahwa hal itu adalah sebuah tindakan tipu daya. Dan Allah juga memerintahkan kepadanya agar memanggil mereka hingga mereka datang dengan segera. Maka ayat ini menjadi bukti-bukti nyata yang paling besar terhadap kesempurnaan kemuliaan Allah dan hikmahnya. Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa kebangkitan itu menunjukkan keperkasaan Allah, hikmahnya, dan keagungannya, luasnya kekuasaannya, kesempurnaan, keadilan, dan karunia-Nya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.